Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika dengan saya Lela Zulkaedah. Kali ini kita sudah masuk ke modul 2, yaitu tentang perbandingan atau rasio. Jadi kata lain dari perbandingan adalah rasio, ya. Ada 2 kompetensi dasar yang harus tersampaikan. Yang pertama itu kompetensi pengetahuannya menjelaskan perbandingan atau rasio dua besaran, satuan sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, serta kecepatan dan debit. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dua rasio besaran yang satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi serta kecepatan dan debit. Itu kompetensi dasar yang ingin dicapai pada modul 2 ini. Nanti kalian mencatatnya. Kalau kalian mau mencatat, ini kompetensi dasarnya tidak harus dicatat ya. Oke, selanjutnya ya. Di pembelajaran yang pertama pada modul 2 ini, Ibu kasih judul pembelajaran 1.1 karena nanti masih ada pembelajaran 1.2, 1.3 dan selanjutnya ya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu setelah mempelajari materi hari ini, maka siswa harus bisa memahami rasio atau perbandingan dari dua besaran, kemudian menentukan rasio atau perbandingan dari dua besaran. Itu tujuan pembelajarannya. Tidak usah kamu tulis ini ya tujuan pembelajarannya. Nanti kamu menulisnya mulai dari slide ketiga saja ya, mulai slide ketiga. Kalau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran tidak usah kamu tulis ya. Oke. Selanjutnya ya, kita mulai materinya ya. Materinya kita mulai dari pengertian perbandingan. Rasio adalah suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan. Jadi rasio atau perbandingan itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan ukuran atau nilai dari dua atau lebih objek. Oke, jadi rasio, sekali lagi Ibu jelaskan. Jadi rasio atau perbandingan itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan, membandingkan dua hal atau lebih. Biasanya perbandingan itu dilambangkan dengan atau ditulis seperti pecahan A per B. A per B. Atau bisa juga ditulis sebagai A bagi BA titik 2 B. Dibacanya A banding B. A per B atau A banding B. Contoh, kita lihat contohnya ya. Dalam suatu kelas terdapat 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Dari kalimat tersebut, bisa kita nyatakan rasio-rasio atau perbandingan sebagai berikut. Yang A, rasio jumlah siswa laki-laki dengan perempuan, nah kita lihat berapa? Kita lihat siswa laki-lakinya ada 15, perempuannya 20. Berarti rasionya adalah 15 banding 20. 15 banding 20 ini bisa disederhanakan lagi karena perbandingan itu harus ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. 15 banding 20 kita sederhanakan lagi menjadi 3 banding 4. Dari mana 3 banding 4? 15 banding 20 atau 15 per 20 ini dibagi oleh EVB-nya. Masing-masing dibagi oleh EPB. Apa itu EPB? EPB itu faktor persekutuan terbesar. Kamu cari dulu faktor persekutuan terbesar dari 15 dan 20. Berapa EPB-nya? Berapa? 5.
5 ya. Berarti masing-masing dibagi 5. 15 dibagi 5 jadi 3, 20 dibagi 5 jadi 4. Sehingga 15 banding 20, perbandingannya yang paling sederhana, bentuk yang paling sederhananya adalah menjadi 3 banding 4. Oke, selanjutnya yang B. Rasio jumlah siswa perempuan dengan laki-laki. Nah, awas ini beda ya. Kalau laki-laki dengan perempuan, berarti yang ditulis jumlah laki-laki dulu, baru banding jumlah perempuan. Kalau yang diminta rasio siswa perempuan dengan laki-laki, berarti dibalik. Laki-laki dulu yang ditulis, 20 banding 15. Dengan cara yang sama, masing-masing dibagi oleh EPB dari 20 dan 15, yaitu 5. Jadi masing-masing dibagi 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Oke, selanjutnya. Rasio jumlah siswa laki-laki dengan jumlah seluruh siswa. Kita lihat, jumlah siswa laki-laki ada 15, sementara seluruh siswanya adalah 35. 35 itu didapat dari 15 siswa laki-laki ditambah 20 siswa perempuan, sehingga seluruh siswanya ada 35. Maka perbandingan atau rasio siswa laki-laki dengan seluruh siswa menjadi 15 banding 35. EPB dari 15 dan 35 adalah 5. Jadi masing-masing dibagi 5. 15 dibagi 5 jadi 3, 35 dibagi 5 jadi 7. Sehingga perbandingannya yang paling sederhana menjadi 3 banding 7. Oke, paham ya? Selanjutnya, materi selanjutnya adalah cara menyederhanakan perbandingan. Perbandingan itu ingat ya, harus ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Harus ditulis dalam bentuk yang paling sederhana setelah satuannya sama. Jadi satuannya harus disamakan. Kalau ada perbandingan yang memiliki satuan, kita lihat kalau satuannya belum sama, maka harus disamakan dulu. Setelah sama, baru dibagi oleh EPB-nya. Ya, sekali lagi, jadi perbandingan disederhanakan dengan cara dibagi oleh EPB dari kedua nilainya. Contoh, kita lihat, membuat bentuk sederhana dari 36 dan 54. Berarti kita cari dulu EPB dari 36 dan 54. Berapa EPB-nya? Berapa? 18, betul. EPB dari 36 dan 54 adalah 18. Maka masing-masing kita bagi 18. 36 dibagi 18 sama dengan 2, 54 dibagi 18 sama dengan 3. Sehingga bentuk sederhana dari 36 banding 54 itu adalah 2 banding 3. Oke, selanjutnya nomor 2. 300 gram banding 1 kilo. Nah, kita lihat. Ini belum sama satuannya. Yang satu satuannya gram, yang satu satuannya kilogram. Tentu saja harus kita samakan dulu. Ya, satuannya boleh dibuat gram, boleh dibuat ke kilo. Oke, kita rubah dari gram dari yang kilonya kita rubah ke gram. Ada yang tahu berapa 1 kilo itu berapa gram? 1 kilo 1000 ya? Oke, betul. 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Sehingga perbandingan 300 gram banding 1 kilo itu menjadi 300 gram banding 1000 gram. Yang 1 kilonya dirubah menjadi 1000 gram. Sudah sama satuannya, oke, karena sudah sama menjadi 300 dan 1000, baru dibagi oleh EPB-nya. EPB dari 300 dan 1000 adalah 100. Jadi masing-masing dibagi 100. 300 dibagi 100 sama dengan 3, 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3. 2 meter banding 75 cm. Nah, ini belum sama juga. Satuannya disamakan menjadi cm. Kita tahu 1 meter itu berapa? Senti? 100. Ya, oke. 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti yang 2 meter kita rubah ke senti
menjadi 200 cm banding 75 cm. Sudah sama satuannya, 200 banding 75. Kita lihat, kita cari berapa EPB dari 200 dan 75. EPB-nya berapa? 25, betul. Jadi masing-masing dibagi 25. 200 dibagi 25 sama dengan 8. 75 dibagi 25 sama dengan 3. Jadi bentuk sederhananya menjadi 8 banding 3. Kemudian yang terakhir, 2 kodi banding 2 losin. Ada yang tahu satu kodi berapa? Satu kodi itu berapa buah? 20 ya? Oke. Satu kodi itu 20. Kalau 2 kodi berarti 2 kali 20, 40 buah. Nah, ini karena satuannya belum sama. Yang satu kodi, yang satu lusin. Berarti satuannya kita buat sama-sama menjadi satuan berapa buah. 2 kodi itu berapa buah? 40 ya. Karena satu kodinya 20. 2 kodi berarti 40. 2 lusin itu berapa buah? 24, karena satu lusinnya 12. Kalau 2 lusin berarti 2 kali 12 sama dengan 24. Sehingga satuannya sudah sama, menjadi 40 berbanding 24. Samakan, berapa EPB dari 40 dan 24? Berapa EPB-nya? Berapa? 8. Ya, oke. Berarti 40 dibagi 8 sama dengan 5, 24 dibagi 8 sama dengan 3. Oke, ngerti ya? Paham sampai sini? Lanjut ya. Selanjutnya, bagaimanakah cara menentukan perbandingan? Untuk bisa menentukan perbandingan, Ibu kasih contoh tabel ya. Kita lihat, perhatikan tabel di bawah ini. Tabel berikut menunjukkan aktivitas Hanif selama libur weekend Sabtu Minggu. Sabtu Minggu kan libur ya. Nah, kita buat tabel aktivitas Hanif selama Sabtu Minggu. Kita lihat ya, dirata-ratakan. Selama Sabtu Minggu berarti 2 hari ya, tidurnya 18 jam. Oke, cukup ya, masuk akal ya. Kalau 2 hari tidurnya 18 jam berarti 1 hari kurang lebih 9 jam. Yang 8 jamnya tidur malam, 1 jamnya tidur siang gitu ya. Oke, berarti selama Sabtu Minggu waktu yang digunakan untuk tidur adalah 18 jam. Waktu yang digunakan untuk makan adalah 2 jam. Waktu yang digunakan untuk nonton TV adalah 6 jam, untuk mengerjakan PR 2 jam, untuk bermain ke rumah teman 2 jam, untuk sholat dan lainnya adalah 10 jam. Kita lihat. Ini selama 2 hari ya, Sabtu Minggu. Berarti total keseluruhan waktunya berapa jam ya? Kalau 2 hari Sabtu Minggu berapa? 48 ya, karena 1 hari kan 24. Kalau 2 hari berarti 2 kali 24. Coba kita lihat. Benar nggak ini 24? Totalnya 24 enggak? Kita jumlahkan dulu ya. 18 tambah 2, 20. 20 tambah 8, 28. 28 tambah 6 sama dengan 34. 34 tambah 2, 36. Tambah 2 lagi 38. Tambah 10, 48. Ya, betul. Nah, ini tabelnya ya. Dicatat nanti yang rapih. Ya. Selanjutnya kita lihat pertanyaannya ya. Pertanyaannya ada di slide berikutnya. Coba kita. Oke, kita lihat ya. Dari tabel tadi bisa kita dapatkan perbandingan sebagai berikut. Perbandingan waktu tidur dengan waktu weekend seluruhnya. Waktu tidur tadi 18, waktu weekend seluruhnya adalah 48. Berarti perbandingannya 18 banding 48. Tulis dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti kamu tentukan EPB dari 18 dan 48. EPB-nya adalah 6. Oke, jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3. 48 dibagi 6 sama dengan 8. Kemudian perbandingan berikutnya waktu makan dengan waktu weekend. Makan tadi 2 jam, weekendnya 48. Jadi 2 banding 48. Masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 jadi 1, 48 dibagi 2 jadi 24 ya, dibagi oleh EPB-nya. Yang ketiga, waktu rekreasi dengan waktu weekend. Tadi waktu rekreasi 8 jam, weekendnya 48, maka perbandingannya menjadi 8 banding 48. Berapa EPB dari 8 dan 48? EPB-nya 8 ya.
Jadi, masing-masing dibagi 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 48 dibagi 8 sama dengan 6. Begitu. Kemudian selanjutnya, nonton TV dengan waktu tidur. Tadi nonton TV-nya 6. Tidurnya 18. Berarti 6 banding 18. Disederhanakan lagi. Masing-masing dibagi 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Oke. Selanjutnya lagi, berapa perbandingan waktu mengerjakan PR dengan waktu rekreasi? Tadi PR-nya di 2 jam, rekreasinya 8, berarti perbandingannya 2 banding 8. EPB-nya adalah 2, masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, dan masih banyak lagi perbandingan-perbandingan lain yang didapat dari tabel aktivitas tadi. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Ini hanya sekedar contoh. Nah, materi hari ini cukup materinya, tapi nanti ada latihan soal. Ya, ada latihan soal. Nanti latihan soalnya harus dikerjakan. Nah, kamu kalau mau mencatat materinya, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran tidak usah kamu catat. Cukup kamu mulai mencatat dari slide 3 saja, dari pengertian perbandingan terus sampai dengan selesai, dan terakhir sekarang ada latihan ya. Latihannya harus dikerjakan. Ya, oke, selanjutnya. Nah, latihannya ini latihannya nanti kamu kerjakan di buku tulis yang rapi, ditulis dengan soalnya ya, yang rapi. Kemudian kamu kerjakan, setelah selesai difoto, fotonya kirimkan biasa di classroom. Ibu tunggu ya. Jangan ada yang malas mengerjakan tugas, harus selalu semangat. Kalau ada yang tidak paham, kamu bisa mengulang-ulang videonya. Atau masih nggak paham, kamu bisa tanya sama ibu langsung. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, ibu mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. SMP 24, siap bisa, pasti bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oh, lupa. Ini pertanyaannya tadi belum diberikan ya. Tabelnya tadi kan sudah ada ya. Nah, ini pertanyaannya. Berdasarkan tabel di atas, tentukan perbandingan sebagai berikut. Perbandingan jumlah orang tua yang berprofesi sebagai PNS dan dengan seluruh orang tua siswa, tuliskan perbandingannya. Kemudian yang B, jumlah karyawan swasta dengan wira swasta. Yang C, jumlah lain-lain dengan seluruh orang tua siswa. Oke ya, selamat mengerjakan, tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum.